Ya pemirsa, kembali lagi di Women's Talk masih bersama Mbak Brena. Nih Mbak Brena, kalau kita lihat ya belakangan ini sepertinya kerap mendengar berbagai rumor nih terkait MOP Beauty yang bahkan dikaitkan dengan kehidupan pribadi sang owner ya, yang merupakan beauty influencer terkenal ya, Tasya Farasya. Nah, namun di balik itu semua, seperti apa sih sebenarnya kondisi bisnis dari MOP Beauty sendiri? Oke, ini rumor apa nih yang dimaksud? Jadi mungkin ya kalau dalam bisnis sebenarnya aku selalu melihat seperti ini sih. Maksudnya 1-2 masalah itu pasti ada ya gitu. Dan di MOP Beauty ini the way I see it, ini memang bisnis yang sangat solid kayak karena we're not only generating real revenue but also kayak real profit gitu. Jadi bisnisnya sangat strong dan sangat solid, dan masalah apapun sebetulnya tidak terlalu berpengaruh ke operasional ataupun bisnis secara overall gitu. Bahkan kami melihat di akhir-akhir ini semua matrix secara digital dari semua funnel sangat positif, dan MOP yang baru berulang tahun keempat bisa dibilang kalau kami memantau dari platform monitoring untuk matrix e-commerce, sebetulnya revenue kami sudah bisa melampaui beberapa brand-brand lain yang umurnya mungkin 2 kali lipat MOP gitu. Dan dari segi profit margin juga ada di angka yang di atas rata-rata industri sewajarnya gitu. Jadi business is very solid, very good, very strong gitu. Jadi masalah-masalah atau rumor-rumor sebetulnya bisa selalu dihadapi gitu dan tidak mempengaruhi operasional. I see, luar biasa ya. Berarti perusahaannya sehat tentu ditopang oleh tim yang solid juga kan Mbak. Nah, bagaimana semangat dan kondisi internal dari tim MOP Beauty saat ini nih? Semangatnya oke banget, strong banget timnya. Jadi kalau aku selalu melihat tim MOP anak-anaknya memiliki ownership yang sangat tinggi terhadap brandnya, terhadap perusahaannya. Mereka sangat empathy terhadap apapun yang sedang dihadapi gitu. Jadi itulah salah satu sumber kekuatan MOP Beauty itu sendiri juga gitu. Dan tim kami saat ini didominasi oleh perempuan gitu. Jadi 65% lah kira-kira itu perempuan employees-nya gitu. Jadi timnya solid banget, kita semua semakin semangat dan bisnis juga lancar. Sih, berarti kalau dilihat dari sisi produk ya Mbak, ini saya lihat ada banyak sekali produk-produknya sudah diluncurkan oleh MOP Beauty. Namun apa sih produk yang menjadi best seller saat ini? Ya sebenarnya kalau hero products kita itu selalu complexion series gitu. Jadi mulai dari primer, loose powder, terus ada setting spray, nah termasuk foundation ini juga gitu. Nah kalau primer nih misalnya yang ini, aku ambil ya. Jadi ini tuh sekarang kita market share-nya nomor 2 gitu. Tertinggi nomor 2, dan di atas kita bukan brand lokal, dan ini udah capture 24,7% market share di 2025 based on datanya Market Hack gitu. Ini nah terus untuk loose powder juga kita sebetulnya karena kita hanya punya satu shades yaitu si translucent. Untuk translucent sendiri ini kita udah number 1 lah gitu. Jadi quantity sold terbanyak juga gitu di e-commerce untuk si translucent shades ini. Dan ini 2 produk ini udah benar-benar awards winning juga. Untuk setting spray aku lupa market share-nya berapa, cuma dia baru launch tuh 1,5 tahun ya. Agustus tahun lalu, baru banget. Jadi dia bahkan dalam 6 bulan itu udah dapat awards juga, dan I think top 5 juga sih itu untuk market share-nya. Gitu. Namun kalau sebenarnya kalau ngomongin produk lain, kita juga pernah jadi top 10 most selling SKU itu sebenarnya kita bukan most selling SKU tapi MOP sebagai brand yang menjual lip terbanyak lah, top 10 di e-commerce itu di tahun lalu, dan itu di atas MOP itu hanya brand conglomerate dan brand global gitu. Jadi kita satu-satunya local startups dengan penjualan lipstick terbanyak di e-commerce tahun lalu. Luar biasa ya, berarti produk-produk MOP ini mostly kebanyakan masuk top 10 ya di e-commerce ya? Yes, bisa. Oke, kalau kita lihat juga Mbak, di tren kecantikan sekarang kan memang berkembang sangat pesat ya. Nah pasti untuk tetap relevan itu inovasi tentu diperlukan. Nah untuk inovasi atau produk baru apa saja yang sudah atau akan diluncurkan nih oleh MOP Beauty, ada nggak Mbak? Ya, jadi baru banget beberapa minggu lalu kita launch mascara. Jadi itu sebenarnya namanya mascara, tapi itu mascaranya MOP Beauty itu yang sekarang kita market share-nya langsung nomor 2 di last 30 days di e-commerce, baru launching, dan itu so far
we have received zero negative feedbacks juga gitu. Jadi itu terobosan dan itu ngedevelopnya juga lumayan lama. Nah, untuk kedepannya di tahun ini kita ada dua hero SKU lagi. Satu yang akan launch di 10/10, aku nggak bisa spill. Dan satu lagi yang akan launch di November, tapi apa yang aku bisa spill adalah produk yang launch di November ini kita developnya sangat lama, bukan produk bukan produk yang unik, jadi produk yang memang sudah banyak brand yang punya. Tapi kenapa kita developnya lama banget? Karena memang kita mau memberikan yang terbaik, kita sampai reformulasi sampai ke Korea juga saat itu. Terus kita melakukan 2 kali consumer testing. Jadi yang pertama kita lakukan consumer testing dan di situ kita lihat hasilnya udah oke, good enough lah, cuma belum sempurna gitu. Akhirnya kita reformulasi lagi sampai ke Korea lagi dan consumer test yang kedua itu hasilnya almost excellent. Jadi yang di November ini hopefully meskipun ini produknya mungkin kebanyakan konsumen udah punya, tapi bisa menjadi salah satu kualitas terbaik lah untuk produk itu. Oke, luar biasa ya, pantas saya banyak pemirsa mungkin udah nunggu juga nih apa gebrakan terbaru dari MOP Beauty. Namun juga pemirsa mungkin penasaran ya, produk-produk ini bisa ditemukan di mana Mbak? Dan juga positioning harganya tuh bagaimana? Ya, jadi untuk produk MOP Beauty saat ini kami penjualannya datang dari online sekitar 40 sekian persen dan sisanya itu offline. Jadi memang lebih banyak offline. Kalau online kami ada di semua e-commerce lah ya bisa dibilang. Jadi ada di Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, dan ada website kita juga. Di offline kita ada di berbagai MT, ada di Sociola. Di Sociola I think kita ada di lebih dari 100 store-nya Sociola. Ada di Guardian, itu ada di lebih dari 60 store-nya Guardian. Di Watson kita hanya ada di Watson Sensi. Terus kita ada di Beauty Hall, ada juga di Astro untuk e-commerce ya. Dan ada juga di lebih dari 150 GT store gitu. Nah sih, berarti untuk pemirsa yang penasaran pengen coba nih bisa langsung saja ke mall-mall terdekat ya, karena ada di mana-mana ya. Tapi kan melihat brand ini sudah besar ya Mbak, istilahnya udah di mana-mana nih. Apakah kedepannya ada langkah ekspansi atau target yang lebih besar yang ingin dicapai oleh MOP Beauty sendiri? Ya, pastinya ada gitu. Jadi target ada, mimpi ada, kami sudah mulai menjajaki, jadi proses penjajakan juga sudah ada semenjak tahun lalu. Kami sudah mulai berbicara dengan beberapa partner juga untuk ekspansi ke luar negeri seperti itu. Dan karena memang ini biasanya banyak yang terutama mereka nawarin ke MOP gitu. Jadi kita mulai penjajakan dari situ. Namun memang untuk tahun ini fokus kami masih ke ekspansi lokal karena masih banyak untapped market yang kita mau fokuskan di lokal dan memang fokusnya untuk membangun strong local foundation dulu gitu. Namun kita masih penjajakan keluar dan memang pinginnya nanti ketika kita ekspansi keluar itu langsung dar gitu. Jadi nggak hanya kayak MOP available di this country ini atau country ini, tapi pinginnya langsung memang membuat suatu gebrakan yang berarti lah.